jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bunyi semua 1, 2, 3. Ku siap berdoa. Oke? Bisa dipahami? Ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua 1, 2, 3. Ku siap berdoa. Ya, salah satu memimpin berdoa. Anin yuk. Ya. Kita berdoa siap kan? Berdoa. Berdoa selesai. Hormat kepada guru. Selamat pagi apa selamat siang? Selamat siang. Ayo, Miss sebelumnya mau tanya terlebih dahulu. Kalian udah buku PK-nya udah dikeluarkan? Udah dibuka? Ya dibuka dulu. Dibuka halaman yang bab 1 mengenal lingkungan sekitar, ya buka dulu. PKN. Oh, yang buku PK aja. Yang dibuka yang bab 1. Lingkungan sekitarku. Nah, ya yang besar. Sebelumnya Miss mau tanya nih, kalian ada yang udah pernah berkunjung ke kantor desa atau kelurahan belum? Udah pernah belum? Belum. Itu bab 1 ya. Belum pernah. Kalau nama kepala desa sama Pak Lurahnya atau Bu Lurahnya tahu nggak? Nggak tahu. Kalian itu besok harus mencari tahu, tanya sama ayah ibunya, kira-kira siapa sih ya ibu, Pak Lurah atau Pak Kadesnya di desa kita, di dusun kita. Masa kalian dipimpin di sebuah desa kok nggak tahu pemimpinnya? Oke, terus nanti Miss mau ngajarin kalian mengenai struktur organisasi kelurahan sama desa. Nah, nanti kalian tuh diharapkan bisa mengenal dan mengidentifikasi lingkungan kalian, baik itu lingkungan desa ataupun kelurahan. Terus nanti kalian bisa mengidentifikasi perangkat desa kelurahan serta tugas dan fungsinya. Terus kalian bisa membedakan nih struktur organisasi desa sama kelurahan. Kalian bisa mempraktikkan juga peran perangkat desa. Misal kalian ada yang besok cita-citanya jadi Pak Lurah siapa? Pak Lurah enak loh jadi Pak Lurah. Harus jadi buka des, ya Pak. Terus kalian juga diharapkan nanti kalian akan bermain peran. Jadi kalian akan memainkan satu peran, baik mungkin itu bisa sebagai organisasi unit yang desa ataupun kelurahan. Sebelumnya nih, Miss mau ngasih foto. Nih, yang ini kantor apa? Kantor pemerintah desa. Nah, ini adalah kantor desa. Kantor desa itu biasanya satu kesatuan sama kantor kelurahan. Kalau yang ini, iya, Pak Babi namanya kantor kelurahan Renggan. Nah, terus Miss nanti mau ngasih video nih. Ada dong Tito. Desa adalah lembaga. Desa adalah lembaga pemerintahan paling bawah dari negara. Unit terkecil pemerintahan dari beberapa rukun warga yaitu RW. Pemerintahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi agar kota dan desa dapat terbentuk diperlukan orang-orang yang mampu memimpin kan? Mereka lah yang disebut pemerintah. Benar sekali Tito. Halo semua, ilmu apa ini? Tadi aku menemukan tentang desa. Namanya ada apa dengan desa? Ini kami membahas tentang pemerintahan desa dan kota dari pelajaran tadi. Sepertinya diulang juga membaca banyak tentang pemerintahan. Wah,
selalu mulai belajar duluan tentang apa yang akan kita pelajari. Sini, coba dulu. Apakah Luna benar-benar tahu tentang pemerintahan? Itu karena aku Lanjutkan Bo. pertanyaan. Kamu suka makan. Lalu apa itu desa? Seingat aku nih ya, Bo, desa adalah lembaga pemerintahan paling bawah dalam negara kita. Desa merupakan gabungan dari beberapa keluarga atau RW. Bila desa sudah maju, desa dapat ditingkatkan menjadi kelurahan. Sudah. Kamu tidak perlu mengganggu Luna, Bo. Lebih baik kita sama-sama ngobrolin tentang ini sambil belajar juga. Kalau begitu, aku mau tahu bagaimana syaratnya untuk membentuk sebuah desa. Bagaimana bisa seperti itu? Singkat aku ya, Bro, untuk membentuk sebuah desa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. 1. Jumlah penduduk harus diperhatikan saat membentuk sebuah desa. Misalnya, untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga. 2. Luas wilayah desa juga harus ditentukan batas-batasnya. 3. Bagian wilayah kerja pada desa dapat dibagi ke dalam dusun-dusun dan diatur dalam peraturan desa. 4. Perangkat desa harus ada untuk membantu kepala desa. 5. Sarana dan prasarana seperti kantor desa, jalan desa juga merupakan salah satu syarat. Pemimpin desa itu namanya adalah kepala desa. Nah, pemimpin desa itu kepala desa. Pak Kades atau Bu Kades. Yang aku Memang tahu jadi ya, kepala Bo, desa. desa dipimpin oleh kepala desa yang dipimpin oleh warganya dan akan menjabat selama 6 tahun. Kepala desa bukanlah pegawai negeri sipil, sehingga kepala desa digaji oleh kas desa. Iya, untuk kepala desa cuma bisa memimpin satu desa. Lalu dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh sekretariat desa. Kepala desa itu dibantu sekretaris desa, pamong desa sama perangkat desa. Kepala desa dan tanggung Akhirnya jawab perhatikan, wakilnya itu nanti sekretaris, pamong sama perangkat desa. Di atasnya Pak Kepala Desa itu ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Jadi Pak Kades itu nanti nggak bisa semena-mena memimpin aja, itu dipantau oleh Badan Permusyawaratan Desa. oleh dari anggaran Nah, untuk sumber keuangan desa itu ada dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, badan usaha milik atau desa. BUMD, biasanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Gimana dengan kelurahan? Terus yang ini kelurahan. Kelurahan merupakan lembaga pemerintah setingkat desa. Namun kelurahan harus sudah lebih maju secara ekonomi maupun dalam hal fasilitas umum. Kalau kelurahan itu Iya. lurah namanya. Misal kalau laki-laki berarti Pak Lurah, kalau perempuan Bu Lurah. Beda dengan kepala desa. Lurah adalah pegawai negeri Lurah itu bukan sipil yang diangkat oleh wali kota atau bupati. Lurah dibantu oleh Nah, Pak Lurah itu dibantu oleh sekretaris, atau RT, rukun tetangga, rukun warga, terus dan juga karang taruna. Jadi Pak Lurah itu nggak bisa bekerja sendiri. Semua ini menyapa Pak Lurah, satu sama lain. Jadi dari mana sumber keuangan kelurahan? Sumber keuangan kelurahan itu didapat dari bendahara yang mengelola. untuk menjalankan pemerintahannya. Sumbernya ada 3. Yaitu Ini penulis sudah memiliki draft online loh. Dijelasin mengenai struktur organisasi pemerintahan desa dan kelurahan. Tadi kalau pemimpinnya desa namanya siapa?
benar sih apa? Kepala desa. Ini desa. Ini kelurahan. Pemimpinnya kalau desa namanya kepala desa. Kalau yang kelurahan, kepala lurah, apa lurah atau bu lurah, dipimpin oleh lurah. Terus kan tadi mereka nggak bisa nih jalan sendiri, cuma mimpin desa, mimpin kelurahan itu sendiri. Mereka dibantu oleh yang pertama itu sekretaris desa. Sekretaris desa ini nanti tugasnya membantu Pak Kades atau Bu Kades untuk kegiatan notaris. Jadi nanti dia yang pembukuan segala arsip itu sekretaris desa. Terus Pak Lurah juga dibantu nih, namanya sekretaris kelurahan. Sekretaris kelurahan. Nah, setelah sekretaris kelurahan, Pak Kepala Desa ini dibantu oleh kaum keuangan. Kaum keuangan itu apa? Kaum keuangan adalah kepala urusan keuangan. Jadi ini nanti yang membantu Pak Lurah mengelola dana desa. Pak Kades dana desa. Terus yang Pak Lurah ini dibantu oleh seksi keuangan. Namanya seksi keuangan. Terus yang nomor 4, selain dibantu oleh kaum keuangan itu kaum umum, kepala urusan umum. Itu nanti tugasnya sendiri-sendiri. Tapi itu tujuannya untuk membantu Pak Kades. Terus yang ini ada seksi pemerintahan. Seksi pemerintahan. Terus yang nomor 5 ada kaur perencanaan. Ini ada seksi kesejahteraan. Terus yang selanjutnya nomor 6 ada kaur perencanaan. Kaur pemerintahan. Di sini ada seksi kesejahteraan. Nah, kalau yang perangkat desa itu totalnya nanti ada 10, tapi yang kelurahan cuma ada 8. Kesejahteraan itu nanti dia tugasnya untuk memberdayakan masyarakat. Kasih pelayanan. Nah, kalau kasih pelayanan itu tugasnya melayani warga. Misalnya nih, kamu ke kantor desa mau buat surat pengantar, mau buat KTP. Jadi nanti kalian ke kasih pelayanan. Terus ada kepala dusun yang bantu Pak Kades. Yang terakhir ada BPD. BPD itu apa? Badan Permusyawaratan Indonesia. Desa. Permusyawaratan desa. Ini tadi kesejahteraan ekonomi. Seksi ekonomi. Pembangunan keuangan.
Terus ada yang terakhir RT sama RW. RW. Tahu kan RT sama RW itu apa? RT itu apa? Rumpun tetangga. Kalau RW? Rumpun tetangga. Nah, tugasnya Pak Kades itu tugasnya adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa. Lalu memimpin desa dan juga memutuskan kebijakan. Misal nih ada yang mengusulkan, Pak tolong buatkan lapangan di sebelah utara kantor desa. Nanti Pak Lurah cek dulu nih sambil koordinasi dengan sekretaris, terus juga seksi keuangan, seksi pemerintahan, terus juga kepala desa sampai dengan BPD, Badan Pelaksanaan Desa. Kalau sudah semuanya setuju, Pak Lurah itu nanti memutuskan. Terus ada yang membantu Pak Lurah nih, sekretaris kelurahan. Tugasnya itu tadi membantu Pak Lurah dalam mengurus mencatat hasil rapat. Terus juga dalam pembukuan, dalam catat semua notulensi. Terus di situ ada kepala desa juga ada sekretaris, namanya sekretaris desa. Sekretaris desa juga tugasnya sama kayak sekretaris kelurahan. Tugasnya itu membantu kepala desa dalam administrasi, membuat surat dan mencatat semua kegiatan desa. Juga ada kawal keuangan. Kawal keuangan itu seperti kayak bendahara lah. Itu tugasnya nanti mengurus uang desa. Terus juga membuat laporan keuangan, mengelola anggaran desa. Terus ada kawal umum. Kawal umum itu tugasnya membantu Pak Kades itu mengatur perlengkapan desa, surat menyurat dan ketatausahaan. Terus ada kawal perencanaan. Itu tugasnya nanti membuat rencana pembangunan desa dan program-program desa. Misalnya nih mau ada program satu sarjana setiap kakak. Nah itu kan dari pusat udah ada aturan. Nah nanti itu kawal perencanaan itu akan menyampaikan untuk sosialisasi ke warga. Lalu ada kasih pemerintahan, itu nanti tugasnya mengurus administrasi pemerintahan seperti KTP, surat izin, terus juga nanti surat pengantar yang lain. Ada juga kasih kesejahteraan nih, mengurus kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial warga desa. Terus kepala dusun, nah jangan salah ya, kepala desa sama kepala dusun ini beda. Kepala desa itu di atasnya kepala dusun. Nah tugasnya kepala dusun di sini membantu Pak Kades memimpin dusun, mengoordinir beberapa RT sama RW. Terus juga menghubung warga dengan kepala desa. Nah kalau BPD, Badan Permusyawaratan Desa, kan tadi udah dibilang, ini sudah bilang nanti Pak Kades itu nggak bisa semena-mena, nggak bisa cuma ngatur-ngatur warganya harus ini harus itu. Tapi Pak Kades itu juga diatur oleh Badan Permusyawaratan Desa. Nah jadi semua ini itu terhubung satu sama lain, 1 sampai 10 ini mereka nggak bisa jalan satu-satu. Pak Kades itu nggak bisa jalan sendiri, sekretaris desa nggak bisa jalan sendiri. Semuanya itu harus jalan bareng-bareng biar pemerintahan di desa itu jalan. Nah sama seperti pemerintahan di desa, kelurahan itu juga gitu. Kami sudah siapin name tag. Kalian nanti maju satu-satu ke sini. Tak panggil ya. Yungke nggak berangkat ya? Malika siapa? Nih. Terus Kaira pakai K. Kaira. Terus Kinan di mana? Kinan. Terus Syakila di mana? Syakila. Terus Aziza. Itu nanti dikalungkan. Aziza jadi sekretaris desa. Terus ada Cinta, Anin, Cinta jadi kawal keuangan. Anin jadi bulurah nih. Anin jadi bulurah. Terus ada Zaki. Zaki mana Zaki? Jadi seksi pemerintahan. Terus Dewa jadi kepala desa. Terus Alif jadi seksi pembangunan. Alif mana Alif?
Udah selesai belum? Warga di dusun saya ingin ada taman bermain anak-anak. Kita punya dana 5 juta rupiah dari kas desa, Pak. Saya secepatnya minta warga juga itu gotong royong supaya hemat biaya. Saya bisa melatih jalan bergotong royong saya akan urus surat izin pembangunannya. Nanti saya yang terima masukan dan warga dari warga kalau ada yang mau datang ke kantor desa. Baik, dan kalian akan bermain dengan orang. Terima kasih semua. Sampai ditutup. Kamu tadi?
Habis Bu Lurah seksi keuangan. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan tentang masalah sampah yang berserakan di kelurahan kita. Lurah warga mengeluh banyak sampah di jalan. Aktivitas warga pun terganggu. Bagaimana solusinya? Kita perlu tambah sampah di 5 titik di Lurah. Berapa biayanya? Kita butuh 3 juta untuk 5 tempat sampah baru. Dana kita cukup, Bu. Saya akan membantu kelola dananya. Saya akan buat surat edaran untuk semua RT yang buang sampah. Bagus, Bu. Saya akan sampaikan ke warga RT saya. Dari semua keputusan sudah saya dapat untuk laporannya. Terima kasih semua. Minggu depan kita melakukan kebersihan ini. Kelurahan kita harus bersih dan sehat. Kapan saya tutup? Ini kerjain di sini ya, nanti kerjain. Habisnya gimana? Kan tadi udah disebutkan 5 perangkat desa dan 5 desa. Berarti yang nomor 1 sampai 5 itu tuh boleh siapa? Emang Boleh. Enggak. Yang kepala desa kalian tadi kan sudah mengerjakan LKPD. Ini sudah jelasin tadi apa aja sih perangkat desa dan kelurahan. Terus kalian tadi berperannya sebagai sesuai dengan perannya, senang nggak? Tahu tugasnya masing-masing kan? Nah, kalau kalian apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu perangkat desa atau kelurahan? Menghargai mereka. Nah, karena kita udah di akhir pembelajaran, jadi kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Ya, salah satu bisa memimpin doa. Ayo. Yuk, kita aja yuk. Bapak sudah siap ya? Terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat siang. Sekian video praktik mengajar dari saya. Bila ada salah kata ataupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.